Baik, kita lanjutkan. Ketika Bapak Ibu sudah melihat video yang dari bab 1 sampai dengan bab 3 mengenai pedoman ijazah, sekarang kita melihat langsung ke web e-ijazah. Ada apa di web e-ijazah? Baik, silakan buka browser Google-nya, ketikkan e-ijazah. Di sini saya sudah menyimpan link webnya. Kita masuk ke e-ijazah. Lalu saya sudah login di sini nih, nama sekolah saya. Lalu kita lihat di sini menu-menunya, ada dashboard yang terdiri dari akreditasi satuan pendidikan, layanan peserta didik, DNS dan DNT, progres peserta didik. Lalu di bagian A ada verifikasi. Verifikasi ini ada satuan pendidikan yaitu akreditasinya, peserta didik, residu NSN, residu kependudukan, residu kepala sekolah. Lalu di sini ada DNS. DNS, valid DNS, residu DNS. Jadi ada valid DNS dengan dukcapil, ada residu DNS yang tidak padan dengan dukcapil. Lalu di sini ada DNT. DNT di sini ada DNT, ada residu DNT. DNT yang sudah tetap, yang sudah siap dinyatakan lulus, ada residu DNT yang masih ada permasalahan, yang belum padan dengan dukcapil. Lalu berikutnya di sini kita masuk ke pertama dashboard. Di sini dashboard kita lihat satuan pendidikan, kita lihat di sini peta klarifikasinya, lalu kita lihat di layanan. Ini seperti ini, dashboard akreditasi layanan peserta didik. Di sini ada peserta didik, lalu DNS, DNT-nya. Di sini sudah ada progresnya, course DNS dan course DNT. Lalu di sini progres peserta didik. Di sini, lalu kita lihat verifikasi. Kita tutup dulu ini. Lalu kita lihat data verifikasi akreditasi. Nah, saya cari nama sekolah saya. Jadi Bapak Ibu silakan cari nama masing-masing. Cari nama sekolah saya. Jadi bisa lihat nama sekolah masing-masing. Di sini kita langsung diarahkan ke data referensi. Di sini data referensi kita di sini semua. Jadi data referensi ini melalui Dapodik yang selalu diperbarui secara daring, yang melalui sinkron dari Dapodik, aplikasi Dapodik dikirim ke server ke web kementerian. Lalu kita balik lagi ke peserta didik. Kita lihat peserta didik di sekolahan kita masing-masing. Kita di sini cari untuk nama sekolah kita masing-masing. Nah, lalu kita klik NPSN-nya. Kita juga langsung diarahkan ke data referensi. Lalu kita langsung masuk ke DNS. Kita lihat DNS-nya, valid DNS. Di sini DNS yang sudah valid, kita lihat nama sekolah kita sendiri. Ini nama sekolah saya sendiri. Nah, kita lihat di sini nama sekolah kita sendiri. DNS-nya ada jumlah peserta valid 76. Internal sekolah PD valid 76. Jadi ini validnya seperti ini. Nah, dari DNS. Lalu kita residu. Kita lihat residu ada berapa yang siswa yang masuk residu. Nah, berarti di sekolah saya tidak ada yang masuk residu. Data-datanya tidak ada yang masuk residu di sini. Nah, berarti kita masuk ke DNT. Kita masuk ke DNT. DNT belum ada. User DNT belum ada, belum tersedia. Kita masuk ke manajemen ijazah. Ya, di sini ada menu manajemen ijazah. Kita masuk di sini. Kita lalu login. Login di sini itu melalui SSO, seperti Bapak Ibu masuk ke Verbal PD atau untuk masuk Dapodik. Jadi kita login di sini ada notifikasi selamat datang. Saat ini sistem sedang dalam masa simulasi. Pengelolaan data induk ijazah satuan pendidikan serta dinas atau kantor Kementerian Agama dapat
melakukan simulasi hingga 22 April 2025. Seluruh transaksi pengelolaan data yang dilakukan selama masa uji coba tidak akan mempengaruhi data asli. Setelah periode simulasi berakhir, data akan dikembalikan ke kondisi semula. Silakan pantau laman manajemen ijazah secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal rilis tahapan pengelolaan data induk ijazah. Untuk malam ini, tanggal 17 April 2025, pukul 20.00 akan dilakukan maintenance. Silakan dilakukan pengecekan secara berkala. Ya, saya mengerti. Nah, ini nama saya sebagai operator sekolah. Lalu di sini nama kepala satuan pendidikan, kepala sekolah. Kita lihat profilnya. Nah, profil kita selalu diarahkan data referensi karena data referensi ini bisa dilihat secara publik. Bapak Ibu ya. Berikut saya tutup dulu. Lalu di sini ada tahapan-tahapan yang ada 5 tahap, yaitu 1 tahap di DNS. Nah, ini masih simulasi ya, masih tahap simulasi DNS. Lalu nanti tahap ketika udah DNS, lalu kelulusan. Kelulusan ini seperti kayak mau persiapan lulusan atau penginputan nilai yang sudah dilakukan. Lalu SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak kepala sekolah. Formatnya ada di video sebelumnya yang saya cantumkan di deskripsi. Lalu di sini ada DNT, data nominasi tetap. Habis itu udah DNT, penomoran, jadi penomoran ijazah seperti itu. Satuan pendidikan Anda sudah unggah SK penetapan kelulusan. Silakan lakukan pembuatan dan unggah SPTJM seperti ini ya. Tax list penggunaan. Jadi ini list penggunaan saya jam segini yang saya cek, lalu kita daftar jadwal. Nah, di sini ada jadwal daftarnya, tanggal selesai, ini tanggal mulai, ini masih simulasi. Ini ya, notifikasi simulasi. Kita bisa lihat apa-apa aja menu-menunya, data apa aja yang ada, lalu kepala sekolah. Nah, di sini data kepala sekolah, kita cek gelarnya, kita harus pakaikan gelar di sini, gelar bagian depan, gelar bagian belakang ya. Gelar ini kedua ini adalah gelar akademik ya, gelar akademik. Lalu selanjutnya kita masuk ke manajemen ijazah, pengelolaan data induk ijazah, relas legalitas, akreditasi satuan pendidikan dan layanan. Kita lihat di sini daftar menumpang. Nah, nanti bila mana sekolah Bapak Ibu menumpang, bisa lihat sini. Dari mana kita tahu sekolah kita menumpang? Itu bisa lihat di Dapodik. Dapodik itu ada akreditasinya karena semua terlihat atau terintegrasi dari Dapodik melalui badan akreditasi. Lalu di sini daftar induk. Ini sekolahan yang induk. Lalu di sini ada DNS. Valid DNS ya. DNS itu adalah daftar nominasi sementara. Valid daftar nominasi sementara DNS menampilkan data peserta didik yang telah valid untuk menjadi daftar nominasi sementara DNS calon penerima ijazah. Berarti calon penerima ijazah. Untuk melihat daftar residu DNS, silakan akses laman dashboard melalui data peserta didik tingkat akhir melalui tombol di bawah ini. Nah, jadi kalau masih ada yang salah ya, di data peserta didik sekolah Bapak Ibu masing-masing, kita lihat di dashboard. Nah, di sini daftar di DNS sini. Ya, yang tadi saya sampaikan. Berikutnya, valid daftar nominasi sementara DNS. Menampilkan data peserta didik yang telah valid untuk menjadi daftar nominasi sementara DNS calon penerima ijazah. Untuk melihat daftar residu DNS, silakan akses laman dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir melalui tombol di bawah ini. Nah, jadi kita akan diarahkan ke ijazah tadi seperti DNS, DNT ini. Jadi kita bisa lihat di sini jumlah-jumlahnya yang masuk residu atau yang tidak masuk residu. Nah, lalu di sini daftar-daftar nominasi sementara DNS ya, daftar nominasi sementara ini anak-anak murid yang di sekolah saya ini semua ada 76. Totalnya ada 76. Lalu kita masuk ke menu kedua pada DNS, penetapan kelulusan. Nah, di sini penetapan kelulusan. Penetapan kelulusan peserta didik. Ini nomor NPSN. Penetapan kelulusan peserta didik
silakan melakukan penetapan kelulusan peserta didik. Pastikan seluruh peserta didik telah ditentukan status kelulusannya untuk dapat menerbitkan SK penetapan kelulusan. Nah, jadi kita harus menerbitkan SK penetapan kelulusan yang nanti akan muncul ya, mau lulus tidak lulus belum ditetapkan, nanti sini akan nongol. Berikutnya unggah SK penetapan. SK penetapan di sini karena kita masih simulasi di sini, kita lihat-lihat menu-menunya di sini. Unggah SK penetapan, surat keputusan kepala sekolah, unggah SK penetapan kelulusan peserta didik. Dalam rangka proses penetapan kelulusan peserta didik, silakan unggah surat keputusan SK kepala sekolah. Format SK akan ditandatangani dapat diunduh melalui tombol format. Setelah ditandatangani, silakan unggah kembali SK tersebut melalui SK unggah. Jadi kalau kita klik di sini itu belum bisa. Lalu kita membuat SPTJM. Jadi SPTJM kepala sekolah, surat pertanggungjawaban kepala sekolah. Anda belum dapat membuat SPTJM karena belum mengunggah SK penetapan kelulusan. Jadi kita ikuti dulu alurnya ini. Ya, ikutin dulu alurnya DNS ini ya sebelum Bapak Ibu unggah SPTJM. Karena kalau mau langsung unggah SPTJM, ini notifikasi seperti ini. Ya, kita alurnya harus unggah SK penetapan seperti itu ya. Kita lihat sini menunya belum ada karena masih simulasi. Lalu berikutnya ke menu DNT. Menu DNT setelah DNS sudah selesai, tidak ada kesalahan, sini DNT. DNT, data peserta didik akan masuk ke dalam daftar nominasi tetap setelah satuan pendidikan membuat dan mengunggah SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, maka perlu dipastikan apakah SPTJM telah disetujui atau ditolak oleh dinas atau instansi terkait. Nah, jadi bila Bapak Ibu di DNS masih ada kesalahan atau belum divalidasi oleh Pusdatin, itu bakal nanti SPTJM-nya tidak disetujui karena masih terdapat residu di DNT. Jadi akan ditolak oleh dinas atau instansi terkait seperti itu. Jadi di sini kalau saya unduh ini belum bisa ya. Lalu berikutnya pengelolaan ijazah, daftar penomoran. Nah, di sini akan muncul nomor-nomornya. Daftar penomoran akan muncul setelah cut off DNT. Jadi ketika DNT sudah selesai, tidak ada kesalahan, lalu DNT sudah divalidasi oleh dinas atau instansi terkait, lalu masuk pengelolaan ijazah. Pengelolaan ijazah ada dua, daftar penomoran, perbaikan ijazah. Jadi daftar penomoran di sini akan muncul semua nomor-nomor seri ijazah berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi ada timeline-nya atau tanggal-tanggalnya yang sudah ditentukan. Lalu perbaikan ijazah, penerbitan 2024 sampai dengan 2025 ke atas. Nah, jadi ini perbaikan ijazah. Jadi perbaikan ijazah untuk tahun ajaran 2024/2025 ke atas. Berikutnya sedang dalam tahap pengembangan. Jadi dalam pengembangan ini. Jadi semua menu-menu ini kita harus lewati tahap per tahap. Seperti itu. Kita tutup dulu. Lalu di sini ada menu pengelolaan data Perpal PD. Nah, di sini pengelolaan data Perpal PD. Jadi seluruh data e-ijazah berinduk dari Dapodik. Dapodik tersinkron ke Perpal PD, ke Perpal PTK, Perpal SP, seperti itu. Kita masuk ke Perpal PD untuk e-ijazah. Nah, kita udah close. Nah, untuk login ini seperti biasa pakai Perpal PD. Terima kasih, salam sehat. Jangan lupa like, subscribe, share bila video ini bermanfaat ke teman-teman atau rekan-rekan guru serta operator. Terima kasih, salam sehat.